Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja contoh yang pertama. Ini adalah contoh soalnya. Tentukan persamaan parabola. Parabola itu kurva ya. Parabola itu kurva fungsi kuadrat yang berpuncak di 1,2. Jadi puncaknya itu di 1,2 dan memotong sumbu Y di 0,3. Memotong sumbu Y di 2,3. Lah di sini untuk titik puncak di sini ada kita klasifikasikan rumusnya dulu. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama, kedua atau ketiga terlebih dahulu. Lah di sini untuk karena di sini yang diketahui adalah puncak, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu mengenai puncak. Lah puncaknya ini sebagai kita tuliskan dulu rumusnya dulu. Rumusnya adalah YP sama dengan AX min XP kuadrat. Ini adalah rumusnya untuk yang diketahui titik puncak. Jadi ketika ada kata-kata yang diketahui titik puncaknya, berarti kita pakainya rumus yang pertama, gitu aja. Mudahnya seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan Y ini yang sebagai XP dan YP itu ini 2 dan ini YP ya. 1 dan 2 ini XP, ini 2-nya YP. Lah yang sebagai memotong sumbu Y ini sebagai X sama Y. Lah di sini kan kita yang belum menemukan kan A. Tinggal kita masukkan aja. Y-nya itu berapa? Y-nya itu 3. 3 dikurangi YP. YP-nya berapa? YP-nya 2. Sama dengan A. A-nya berapa? A-nya yang mau kita cari. X-nya berapa? X-nya ini 2. Berarti 2 dikurangi dengan XP. XP-nya adalah 1 kuadrat. Di sini 3 dikurangi 2 adalah 1. Sama dengan A kali 2 kurangi 1, yaitu 1. 1 kuadrat itu berapa? 1 kuadrat itu ya 1. Berarti A-nya itu ketemunya adalah 1. Ini baru kita menemukan A-nya. Tinggal kita menuliskan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya gimana caranya? Fungsi kuadratnya itu yang kalian masukkan hanya yang XP dan YP. Ini X dan Y ini nggak usah dimasukkan. Caranya gimana? Ya udah dimasukkan rumusnya aja. Y min YP. Tadi kan Pak Taufik udah bilang yang kamu masukkan adalah XP dan YP serta yang sudah diketahui ini A-nya. Itu. Y min YP. YP-nya berapa? YP-nya 2 ini. 2 ya ini ya. Terus sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 1 dikali dengan X min XP. X min XP. XP-nya berapa? XP-nya adalah 1 dikuadratkan. Tinggal diproses saja. Ya, 1 kali berapapun ini kan sama aja ini ya. Nah, dulu pernah diajari Pak Taufik, X min 1 kuadrat itu cara cepatnya yang depan dikuadratkan dulu jadi X kuadrat. Terus X dikali min 1, yaitu min 1 dikali dengan 2. Berarti min 2X. Terus habis itu min 1-nya dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan. Min 1 kali min 1 berapa? Plus 1. Kalau kalian nggak bisa berarti dikalikan secara manual. X min 1 kali X min 1 terus dikalikan silang seperti itu. Nah, terus habis itu gimana? Terus habis itu ini dipindahkan aja ke bagian kanan. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Lah ini negatif dipindah ruas menjadi positif 2. Seperti itu. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 tambah 2, 3. Ini adalah fungsinya. Ya, di sini nomor 2. Tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di 0,5 dan 2,0 serta memotong sumbu Y di 0,2. Lah di sini sebenarnya kata kuncinya itu pada memotong sumbu X. Berarti kan kalau memotong sumbu X kita pakainya rumus yang kedua.
yaitu Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Nah, pertanyaannya yang sebagai X1 dan X2 itu siapa? X1 dan X2 itu adalah setengah dan 2. Boleh kita bolak-balik. Contoh X1-nya itu sebagai 2 dan X2-nya itu sebagai setengah juga boleh. Sedangkan yang ini 0,2 ini sebagai X sama Y-nya. Ya. Jadi tinggal dimasukkan Y-nya itu 2. 2 sama dengan A yang mau kita cari. Kita mencari A dulu ya. Ini 0 dikurangi dengan X1. X1-nya setengah. Ini 0 dikurangi X2. X2-nya adalah 2. Tinggal kita proses di sini 0 kurangi setengah itu berapa? Negatif setengah. 0 kurangi min 2 juga min 2. Ini bisa kita coret. 2 dengan 2 hasilnya kan 1 ya. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti A sama dengan 2. Sudah ketemu A-nya, jawabannya 2, tinggal memasukkan ke fungsinya, yaitu ini. Y sama dengan A-nya 2, X min X1. X1-nya berapa? X1-nya setengah. X min X2. X2-nya berapa? Yaitu 2. Loh Pak, kok X sama Y-nya tidak dimasukkan 0 sama 2 ini? Karena sebuah fungsi itu mengandung unsur X sama Y. Makanya di sini tidak perlu kita masukkan untuk X sama Y-nya atau 0 sama 2-nya. Kita tadi memasukkan 0 sama 2-nya ini tadi berfungsi untuk mencari A-nya. Kalau sudah mau mencari fungsinya berarti tidak perlu dimasukkan X sama Y-nya. Berarti Y sama dengan kita kalikan dulu. Ini juga boleh ya. 2 kali X berarti 2X. Ini kasih kurung ya. 2 kali min setengah berarti min 1. Ini juga dikalikan ini. Terus ini dikalikan silang juga. 2X kali X dan 2X dikali dengan 2. Berarti hasilnya berapa? 2X kali X berarti 2X kuadrat. 2X kali min 2 berarti min 4. X min 1 kali X berarti min X. Min 1 kali min 2 berarti plus 2. Y sama dengan 2X kuadrat. Min 4 min 1 berarti min 5X ditambah dengan 2. Selesai. Di sini adalah hasil dari itu fungsinya. Terus lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, tentukan persamaan parabola yang melalui titik-titik 0,1 dan 1,0 dan 3,10. Langkah selanjutnya di sini kita pakai rumus yang ketiga ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Caranya kita masukkan satu persatu titiknya. Untuk titik 0,1. Kalau 0,1 tinggal dimasukkan. Yang sebagai X-nya 0, yang sebagai Y-nya adalah 1. Tinggal dimasukkan. Ini ya, di sini ya. Oh, Y-nya ini 1. 1 sama dengan AX kuadrat. X-nya itu 0. Ditambah B kali X. B-nya itu 0. X-nya itu 0. Ditambah C. Ini sama ini kan hasilnya 0, berarti tinggal C saja. Berarti C-nya itu sudah ketemu nilainya yaitu 1. Sekarang untuk selanjutnya, untuk titik berapa ini? 1,0 ya, 1,0. Kita masukkan juga X-nya 1, Y-nya 0. Kita masukkan 0 sama dengan A kali X kuadrat. 1 kuadrat ditambah dengan B kali 1 ditambah dengan C. C-nya tadi nilainya berapa tadi? C-nya tadi nilainya 1. Tinggal diganti 1 ya nanti ya. Tinggal diganti 1. Ini apa? Langsung diganti 1 saja boleh. Nah, jadi di sini A dikali 1 kuadrat berarti A ditambah dengan B kali 1 yaitu B. Lah, satunya ini dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 1. Ini menjadi persamaan yang pertama. Sekarang
titik ketiga yaitu 3,10. Kita masukkan saja, berarti X-nya 3, Y-nya 10. Berarti 10 sama dengan AX kuadrat. X kuadrat 3 kuadrat ditambah B kali X. X-nya adalah 3 ditambah C. C-nya tadi adalah 1. Ketemu ini. Lah, di sini tinggal diproses. Ini berarti 9A ditambah dengan 3B. Satunya dipindahkan ke kiri, berarti menjadi pengurangan. 10 dikurangi 1, berarti hasilnya 9. Pak, di sini ada 9, 9, 3. Masing-masing bisa dibagi 3. Boleh ini dibagi 3 agar lebih sederhana. Berarti di sini dibagi 3 menjadi 3 sama dengan 3A ditambah 3 bagi 3, 1B atau ditulis B saja ya. Ini menjadi persamaan yang kedua. Nah, ini dari persamaan 1 dan 2 kita cari untuk nilai A sama B, karena kan nilai C-nya sudah ketemu. Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi substitusi. Misal di sini saya masukkan 3A plus B sama dengan 3. Ini didapat dari sini ya. Persamaan kedua, yang bawahnya adalah A ditambah B sama dengan min 1. Ini persamaan yang pertama. Ini kan sudah ada yang sama ya. Kalau sudah ada yang sama berarti langsung dikurangi saja. Dikurangi berarti 3 dikurangi 1 menjadi 2, 2A. 3 dikurangi min 1 berarti berapa? 4. Oh, A-nya ketemu, 4 dibagi dengan 2 yaitu berapa? 2. Ini sudah ketemu A-nya. Lah, sekarang kita mencari B-nya. Substitusikan aja ke persamaan pertama ini boleh. Berarti di sini menjadi 2 ditambah dengan B sama dengan negatif 1. B-nya sama dengan pindahkan ruas menjadi min 3 ya, karena min 1 kurangi 2 kan negatif 3. Ketemu di sini B-nya negatif 3. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya yang awal ini. Nah, ini. Yuk, Y sama dengan A. A-nya tadi ketemu berapa? 2X kuadrat ditambah dengan B. B-nya tadi ketemu berapa? Oh, min 3. Berarti di sini langsung ditulis min 3 aja. Nah, ini dihapus dulu. Ditulis dengan negatif 3X ya, ditambah dengan C. C-nya berapa? 1. Berarti ini adalah fungsi kuadratnya.